Narasumber yang luar biasa, Ibu Septeni Muladewi MPD. Bagaimana situasi pendidikan anak-anak di Kota Samarinda untuk saat ini? APK ya, angka partisipasi kasar. Artinya di sini anak-anak yang terlayani di pendidikan anak usia dini ini turun. Jadi berkisar 18% dari angka nasional, yaitu 30%. Nah, anak-anak itu hukumnya wajib sebenarnya menerima dari sisi kebaikan pendidikan. Jumpa lagi dengan saya Andi Chandra selama beberapa menit ke depan dalam acara Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur. Nah, tema kita hari ini adalah pentingnya pendidikan usia dini untuk anak-anak Indonesia, khususnya di Kota Samarinda. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Septeni Muladewi MPD. Beliau sebagai Wakil Bendahara Pengurus Harian PKBI Daerah Kalimantan Timur, sebagai Sekretaris PKK Kota Samarinda, dan sebagai Humas di Pokja PAUD Samarinda. Kemudian beliau juga adalah pengelola PAUD Doa Bunda, sebagai pengelola PKBM Bangkit Wanita Indonesia, sebagai pengelola LKP Dharma, kemudian sebagai Sekretaris Forum LKP Kalimantan Timur. Ya, luar biasa sekali tamu kita hari ini. Selamat siang Ibu Septeni. Siang. Ya, saya panggilnya Bu Nining ya, biar lebih akrab ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, ini sesuai dengan tema kita, pentingnya pendidikan anak usia dini di Kota Samarinda. Nah, kebetulan Bu Nda kan sebagai Humas dan Pokja PAUD di Kota Samarinda nih. Nah, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana situasi pendidikan anak-anak di Kota Samarinda untuk usia dininya, kendalanya apa saja, dan mungkin harapan-harapan kedepannya apa saja, silakan. Iya, baiklah. Yang perlu saya sampaikan pertama-tama bahwa saat ini APK ya, angka partisipasi kasar, artinya di sini anak-anak yang terlayani di pendidikan anak usia dini ini turun. Jadi berkisar 18% dari angka nasional, yaitu 30%. Nah, yang diharapkan. Nah, turunnya angka ini disebabkan adalah masalah COVID ya, terutama. Kemudian masalah izin operasional lembaga, yang selama ini membuat khususnya PAUD ya, lembaga ini yang luar biasa ya, banyaknya di Samarinda, di Indonesia juga. Kalau di Samarinda tadi berkisar 400 lembaga, sekarang tinggal sekitar 200 lembaga. Wah, ini berkurang banyak sekali ya Bun ya? Sangat. Sementara kita tahu ya semua bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini ini. Jadi kan bagi praktisi pendidik anak usia dini ini sebenarnya masa-masa suram ya, untuk pendidikan anak usia dini. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa pendidikan prasekolah ya, yang mulai dari 2 tahun sampai 6 tahun itu sangat penting buat kreativitas, kecerdasan, terus bahkan kan dikatakan bahwa ini adalah fondasi dasar masa kehidupan pendidikan anak. Karena di usia tersebut yang dikatakan adalah golden age, adalah usia emas. Nah, anak-anak itu hukumnya wajib sebenarnya menerima dari sisi kebaikan pendidikan. Artinya kalau dia berada di pendidikan anak usia dini, walaupun berkisar 2-3 jam, artinya ada pendidikan-pendidikan kebaikan
informasi, kemudian sosialisasi bersama teman-teman, dan ini sangat berpengaruh luar biasa bagi kehidupan manusia selanjutnya. Nah, jadi di sini terbentuk karakter manusia, kemudian karakter kecerdasannya dia, kemudian sosialisasinya anak-anak itu di usia emas tersebut. Wah, jadi ini sangat penting sekali ya Bun ya kalau kita bicara pendidikan untuk anak usia dini. Ya tadi sudah Bunda ceritakan tadi ternyata terjadi angka penurunan dari saat ini hanya 18% dari 30% ya. Dan ini menjadi tantangan ke depan bagaimana nanti menghidupkan kembali pola didik untuk anak-anak prasekolah gitu ya Bun ya. Nah, mungkin ada informasi-informasi yang Bunda mau sampaikan, mungkin ada solusi dari permasalahan ini misalnya karena angkanya turun karena tadi ada kaitannya dengan izin operasional di masa pandemi ini, dan mungkin ada informasi yang mau Bunda bagi buat pembina-pembina anak-anak prasekolah di luar sana, silakan Bunda. Ya, syukur alhamdulillah kami dari Pokja Bunda PAUD Kota Samarinda kemudian bersama dengan Dignas itu mendobrak ke Wali Kota, ke Bapak Wali Kota Samarinda agar dibuatkan surat edaran dalam hal izin operasional PAUD khususnya. Nah, di sana ada kemudahan dalam arti bagi lembaga-lembaga yang persyaratan izin operasional yang dianggap berat itu bisa menyesuaikan. Nah, seperti IMB, karena PAUD ini kan banyak melayani anak-anak keluarga yang tingkat kesejahteraannya menengah ke bawah. Nah, oleh karena itu lembaga-lembaga PAUD ini juga banyak yang menumpang di masjid, di posyandu, di garasi, di emperan toko, kemudian di pinggir sungai, di pinggir pantai yang notabene tidak ada IMB-nya. Ya kan? Kalaupun masjid punya IMB, tapi kan itu bukan IMB atas nama lembaga. Dan itu menjadi tantangan ya Bun ya. Ya, sementara lembaga-lembaga yang mendirikan PAUD ini ingin sekali melayani anak-anak yang memang diwajibkan ya. Artinya secara formal gitu ya Bun ya. Bukan diwajibkan untuk mendapatkan layanan pendidikan usia dini. Ya. Nah, disinilah kebijakan Pak Wali untuk mengeluarkan surat edaran tersebut agar lembaga-lembaga ya khususnya yang ada di Kota Samarinda, lembaga PAUD ini kembali berduyun-duyun melakukan kegiatan, ya mengurus kembali izin, ya kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menampung anak-anak untuk terlayani pendidikan usia dini. Hak dasarnya ya, untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini luar biasa nih, ternyata sektor pemerintah itu sudah begitu aware-nya dengan situasi menurunnya kasus pendidikan di Kota Samarinda untuk anak-anak usia dini, dan ini kita apresiasi sekali ya untuk pemerintah yang sudah begitu luar biasanya dengan kemudahan mengurus izin operasional prasekolah ini. Nah, jadi ini kalau misalnya dari pemirsa sana yang sebagai pembina anak-anak prasekolah yang ingin mengupgrade kembali ke pengurusan izin lembaganya, dia harus kemana nih Bun? Ke Dignas. Ke Dignas ya. Dulu mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang Dignas Kota. Kota ya. Ya, Kota tentang persyaratan perizinan kelembagaan. Iya. Nah, kemudian ini juga ada angin segar buat pengelola lembaga PAUD ataupun TK, karena ada keluar juga perwali ya. Perwali baru juga. Perwali ya. Tentang wajibnya anak-anak
anak-anak mendapatkan prasekolah ya, pendidikan prasekolah ya, entah itu di PAUD maupun di TK untuk bisa masuk SD. Iya. Jadi ada syarat-syarat khusus untuk nanti melanjutkan ke jenjang sekolah dasar ya Bun ya. Iya, Dimana si anak itu harus mengikuti prasekolah dulu ya. Wajib prasekolah. Nah, artinya ini kan angin segar buat lembaga-lembaga untuk menghidupkan kembali, bersemangat kembali gitu ya. Apalagi setelah pandemi gitu ya. Nah, mudah-mudahan COVID segera berlalu, jadi tidak ada lagi hambatan buat kita bertatap muka gitu ya. Iya, kalau saya perhatikan di masyarakat seringkali terjadi ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan si anak nih. Oh, dia berpikir anak yang penting 7 tahun udah kelas SD ya udah bisa masuk SD. Padahal ada persyaratan khusus ya Bunda yang tadi Bunda bicarain tadi, ternyata Perwali itu menyatakan bahwa harus atau wajib mengikuti prasekolah dulu untuk melanjut ke jenjang SD. Dan ini secara tidak langsung nanti akan menambah siswa untuk sekolah di prasekolah ini. Angka partisipasi kasar. Iya, itu. Nah, harapan-harapan kedepannya apa nih Bun tentang pendidikan usia anak usia dini di anak-anak Kota Samarinda ini? Iya, harapan kita lembaga-lembaga terus berbenah diri gitu ya. Berbenah dan mengurus mengurus secara profesional lembaga ya, itu karena pemerintah Kota Samarinda sudah mengeluarkan Perwali ya yang mewajibkan anak-anak mendapat layanan pendidikan anak usia dini atau TK. Ya, nah kalau bicara usia anak yang akan mendapatkan prasekolah atau pembelajaran dini itu di usia berapa Bun anak-anak Indonesia ini? Ya, kalau untuk wajib sekolah dasar itu minimal 1 tahun ya. 1 tahun untuk mendapatkan prasekolah. Ya. Jadi di usia berapa sampai ke berapa? Artinya kan kesiapan. Sekarang ini kan diwajibkan 7 tahun ya. 7 tahun itu SD. 6 sampai 6 tahun. Usia 5 atau 6 tahun. Oh, itu sudah mengikuti prasekolah. Untuk persiapan jenjang selanjutnya. Oke. Jadi usianya 2 sampai 5 tahun atau 6 tahun ya Bun ya? Iya. Jadi usia yang sebaiknya mulai bersosialisasi atau untuk pendidikan anak usia dini adalah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sampai 6 tahun. Ya, jadi bisa kita range antara 2 sampai 6 tahun itu wajib untuk mengikuti prasekolah ya Bun ya? Jadi gini, kalau dia wajib itu kan minimal 1 tahun. Iya. Itu di usia 5 sampai 6 tahun. Tapi sebaiknya anak-anak ini bersosialisasi mulai dia usia 2 tahun. Oh, diajarkan untuk bersosialisasi. Ada namanya playgroup itu masuk di PAUD itu. Iya, benar. Jadi playgroup usia 2 sampai 4 tahun. Kemudian jenjang lagi prasekolah. 5 tahun sampai 6 itu TK. Taman kanak-kanak. Ya. Kemudian lanjut ke sekolah dasar. Jadi ternyata berjenjang ya Bun ya. Kalau saya dulu itu langsung ke SD Bun. Tapi itu berapa tahun yang lalu masih. Oke. Nanti di sana kelihatan bakat dan potensi anak yang bisa dikembangkan oleh orang tua maupun pendidik gitu. Untuk mengukur bakat dan minatnya ya. Sebenarnya melihat posisi yang ada untuk disalurkan sesuai dengan potensi yang ada. Nah, kemudian kita bicara tadi sempat disinggung oleh ini PAUD ya Bun ya. Kita PKBI itu kalau nggak salah punya Bina Madrasah. Nah, itu ada di mana saja Bun? Di cabang-cabang ya. Di Samarinda khususnya. Samarinda ada, itu di Lempake, itu binaan saya dulu. Waktu saya masih remaja, udah membina itu Bina Madrasah. Luar biasa ya Bun ya, dedikasinya sejak remaja ya. Makanya saya tuh tahu gitu mengenai PAUD itu. Iya. Kemudian ada di mana lagi? Ada di Kukar, ada. Kemudian ada di PPU nih. PPU. Di IKN udah ada, di Balikpapan apalagi ada juga. Di Balikpapan ya. Iya. Nah, kalau jumlahnya mungkin Bunda bisa cerita nih di Samarinda ada berapa, di Balikpapan ada berapa gitu. Tapi nanti ya mungkin bisa lanjut aja. Gitu sampai. Nah, kemudian
Binana Prasa. Nah, kelebihannya dari si anak-anak nanti yang masuk sebagai siswa Binana Prasa tuh, keuntungan-keuntungan apa yang bisa diambil oleh si siswa itu, Bu? Atau didapatkan si siswa itu dengan mengikuti Binana Prasa ini? Terutama anak-anak itu sejak dini sudah bersosialisasi, ini yang sangat penting ya. Tadi ada juga Bunda bilang pembentukan karakter ya, Bun ya. Ya, apalagi jadi di sana pembentukan karakter, kemudian akhlak yang baik, kemudian juga di sana kemandirian. Nah, ini yang jarang ya. Anak-anak itu sebelum dia masuk SD, apabila udah di prasekolah itu nampak sekali kemandiriannya. Leadershipnya udah terbentuk gitu ya. Cara dia memimpin, cara dia bersikap, cara dia menempatkan dirinya itu udah terbentuk dengan sendirinya, Bun ya. Nah, itu keunggulan-keunggulan sebagai apabila si anak ini mendapatkan sebagai anggota Binana Prasa ya. Binana Prasa ya. Kemudian diajarkan juga nggak, Bun, tentang eksplosif di Binana Prasa itu? Kesehatan reproduksinya ada nggak informasi-informasi? Tapi mungkin nggak sepulgar orang dewasa. Ada di sana, ada misalnya ini laki-laki, ini perempuan. Ada misalnya alat-alat ya, alat-alat dalam di tubuh kita ini yang boleh dipegang seperti bersalaman boleh, dan ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh misalnya maaf, alat kelamin, kemudian untuk perempuan payudara ada gitu. Nah, seperti itu. Oh, itu nama pembelajarannya adalah kesehatan Aku dan Kamu ya, kalau nggak salah ya, Bun ya. Iya. Iya. Jadi ada Aku dan Kamu itu tentang apa yang tidak boleh disentuh tadi ya, dan apa yang boleh disentuh, siapa saja yang boleh menyentuh dan siapa saja yang tidak boleh menyentuh ya. Itu nanti pembelajaran Aku dan Kamu itu ya. Iya. Kemudian ini sudah banyak sekali informasi yang tadi Bunda udah ceritakan. Ini juga memperkaya pengetahuan saya juga. Ternyata penting sekali kita bicara pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa langsung ya, mungkin tadi Bapak pemirsa di rumah mungkin yang belum terpuaskan atau kelewat, gimana bisa langsung menghubungi Ibu Septiani langsung di 081347773722 langsung sama Ibu Septiani ya, Bun ya. Boleh. Nah, untuk Facebook dan ininya langsung saja dengan nama juga akun Septiani Mula Dewi MPD. Nah, itu langsung guna. Tapi kalau untuk informasi lebih lanjut, untuk mendapatkan informasinya terkait kesehatan reproduksi, HIV/AIDS dan isu-isu remaja lainnya, bisa langsung ke Facebook Media PKBI Kaltim, Instagram PKBI Kaltim, dan melalui kanal YouTube Media PKBI Kaltim. Jangan lupa like dan subscribe-nya yang banyak ya. Nah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara hari ini, Bun. Mungkin closing statement-nya apa nih dari Bu Nining nih? Iya. Ya. Pentingnya pendidikan anak usia dini demi masa depan bangsa Indonesia. Oh, jadi sangat penting sekali ya, Bu ya. Oke. Nah, itu buat pemirsa di luar, jangan lupa ya, kalau punya anak kecil nanti udah tahu tahapan-tahapan yang harus anaknya harus di tahap yang mana, apakah preschool, apakah TK, atau sudah masuk ke SD. Dan ini sangat penting sekali karena pendidikan sejak awal itu adalah untuk membentuk karakter, untuk menciptakan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Ya, akhir kata saya Andi Chandra dan Septiani Mula Dewi ucap undur diri, sampai berjumpa di lain kesempatan. Ciao.